Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Biasa tadi saya itu istirahat dulu ya, nyepat-nyepat dulu gitu ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjutin untuk pertanyaan dari teman-teman karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab dan mohon dimaklumi ya karena keterbatasan waktu saya. Kadang itu kalau lagi ada waktu saya bikin video itu 1, 2, 3 gitu ya. Kadang juga sampai nggak sempat bikin video, tapi saya usahakan tetap memotivasi teman-teman ya, karena saya yakin teman-teman itu nanti juga akan membaik dan sembuh ya. Memang pada kenyataannya sekarang yang teman-teman rasakan itu banyaknya sensasi itu bikin teman-teman itu semangatnya itu pasti kan naik turun gitu ya. Jadi saya coba di sini untuk memotivasi teman-teman itu untuk bisa tetap semangat, karena saya yakin sekali teman-teman juga akan sembuh. Apa yang saya bagikan ini ya murni berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman, dan pengamatan-pengamatan ya pada diri saya sendiri juga ya. Terus kembali lagi ya, saya kan bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Jadi ini murni berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, untuk pertanyaan pertama, supaya tidak kepanjangan durasinya ya, dari akunnya Padang Panjang. Oke, Mas Sultan, sensasi sekarang yang awet badan kayak aneh gitu, seperti panic attack yang tertahan di kepala juga aneh kayak nggak karuan. Rasanya susah dijelasin, nggak pusing, nggak lemas, cuman kayak risih itu. Kepala tegang, aneh, lalu keluar keringat. Padahal cuaca dingin, pandangan juga menegangkan gitu, kayak ngambang, pandangan kosong, susah fokus, mata kayak susah kedip, tegang gitu, harus kita yang ngedipin dulu baru berkedip. Pikiran selalu fokus ke anggota badan ya teman-teman ya. Saya sambil baca seperti ini, saya itu sambil membayangkan kondisi saya dulu juga sama seperti ini ya teman-teman ya, banyak sekali ya. Jadi kita itu merasa diri kita itu aneh ya, kita itu menilai diri kita itu aneh dan kita itu sadar bahwa kok kayaknya aneh begini ya, kenapa ya? Nah, disitulah ya teman-teman ya. Jadi dalam kondisi kita terkena gangguan asam lambung, terus disertai dengan kecemasan gitu ya, otomatis kan pikiran kita juga terganggu. Dan yang repotnya lagi adalah apa namanya, kita seperti selalu mempercayai pikiran-pikiran negatif kita gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada muncul sesuatu gitu ya, seperti kita langsung bisikan ke pikiran kita, wah ini jangan-jangan ini nih, jangan-jangan ini, kok saya bisa aneh seperti ini, ngomong sendiri, dijawab sendiri dalam hati gitu ya teman-teman ya. Jadi dari situlah kita itu hanya apa namanya, kalau saya ini pengalaman saya, jadi dari situlah saya itu hanya bergulat pada pertanyaan sendiri, saya jawab juga sendiri tentang kondisi apa namanya, badan saya gitu ya, kondisi diri saya gitu ya teman-teman. Nah dari situlah itu semakin terus dipikirkan setiap hari setiap hari setiap hari, itu menguras energi, energinya drop, muncullah sensasi yang lain ya teman-teman ya, sensasi itu bermunculan, akhirnya kita susah fokus ya. Terus apa namanya, pandangan juga buram gitu ya, terus telinga juga berdenging gitu, itu seperti itu teman-teman ya. Saya merasakan sekali. Dan kenapa saya itu tadi itu apa namanya, sebelum jawab pertanyaan ini saya sudah senyum-senyum dulu, karena saya juga dulu mengalami hal yang sama seperti itu. Saya membayangkannya dulu itu kok seperti itu ya, padahal ya teman-teman ya, ini bukan sesuatu yang berbahaya ya. Ini menurut saya itu udah umum sekali ya untuk menderita gangguan asam lambung dan kecemasan. Nah, nanti teman-teman perlahan ketika teman-teman itu sudah mulai memperbaiki 3P-nya secara konsisten, teman-teman jangan hitung patokan waktunya. Saya sudah melakukan 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, kok nggak sembuh-sembuh. Nanti teman-teman malah justru akan seperti tertekan gitu ya. Lebih baik teman-teman lakukan saja, terus perbaiki, terus 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 dan terus gitu ya. Itu sambil dijalani, ikutin prosesnya ya, kita sadari ya, kita ikhlaskan apa yang sedang kita rasakan dan kita jalani ya, insya Allah nanti apa namanya, berkurangnya sensasi-sensasi seperti ini itu secara bertahap itu hilang itu tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, kembali lagi ketika teman-teman merasakan apa namanya, sensasi seperti ini ya, apa susah fokus, terus apa namanya, seperti kayak panic attack, badan itu ya terasa nggak enak ya gitu, itu teman-teman nggak usah takut, memang seperti itu.
nanti teman-teman kalau sering berlatih gitu ya, itu nanti akan terbiasa. Jadi usahakan perbaiki 3P secara konsisten, latih terus untuk aktivitas ya, terus pola hidupnya ya, tidurnya, istirahatnya itu juga diperbaiki ya teman-teman, istirahat yang cukup gitu ya. Terus ya dari pola pikir pasti ya teman-teman ya, kita jangan terlalu banyak membayangkan yang enggak, membayangkan yang terlalu jauh, yang sekarang aja. Ketika teman-teman sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung yang begitu banyak sensasinya, sekarang fokuskan untuk penyembuhan dengan pertama kita perbaiki 3P-nya ya secara konsisten. Oke teman-teman ya. Lanjut untuk pertanyaan yang lain ya. Oke teman-teman ya. Dari akunnya siapa ini? Ferry Irawan ya. Hadir Mas Sultan. Nah, aku sekarang sudah cuek dengan segala sensasi, walau kadang malah mau tidur sering datang. Yakin sama Allah saja, insya Allah. Buat semua sahabat Aslam, sensasi jangan terlalu dipikir karena akan buat kita semakin down. Ya betul ya teman-teman. Semakin kita pikirkan, sensasi yang lainnya akan semakin bermunculan. Kalau kita terjebak di situ, muncul sensasi kita pikirkan, muncul lagi sensasi kita pikirkan, sudah hilang, muncul lagi kita pikirkan lagi. Itu nanti akan memicu sensasi yang lain muncul, terus nanti malah nggak sembuh-sembuh ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman itu sudah terbiasa menghadapi sensasi ini, dengan teman-teman itu menjalaninya secara ikhlas ya, teman-teman itu kalau sudah terbiasa mentalnya itu akan semakin kuat. Kalau mental teman-teman semakin kuat, insya Allah nanti perlahan-lahan juga kondisi asam lambung kita mulai normal lagi, itu nanti membaik dan terus membaik. Insya Allah teman-teman juga akan sembuh ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini? Sebentar ya teman-teman ya. Naina Bima. Assalamualaikum, Bima NTB hadir Mas. Alhamdulillah, tadi pagi saya coba pergi ke sawah lihat orang tanam padi. Walaupun sensasi kelilingan, tapi saya bilang dalam hati, semua baik-baik saja. Aku kuat, aku bisa, aku sehat. Bagus ya teman-teman. Bagus sekali. Karena apa teman-teman ya? Dalam kondisi kita itu masih ada sensasi ya, walaupun sensasinya itu tidak terlalu banyak. Tapi ini penting sekali ya. Kita itu harus keluar dari rumah ya. Terus kita itu lihat pemandangan-pemandangan ya. Terus kita mungkin ya lihat aktivitas orang-orang di sekitar kita gitu, apalagi di persawahan ya, mungkin di pantai juga gitu ya. Intinya kita itu harus sering pergi ke tempat-tempat yang kita senangi gitu, yang bikin kita itu rileks gitu ya. Walaupun kita itu masih ada sensasinya ya teman-teman. Bukan berarti kita mau aktivitas itu, kita itu nunggu sensasinya hilang. Karena kalau kita nunggu sensasinya hilang, itu ya bakalan lama ya teman-teman. Karena hilangnya sensasi itu ya setelah kita nanti itu rutin beraktivitas gitu ya teman-teman, secara bertahap. Nanti lama-kelamaan sensasi itu juga hilang satu persatu tanpa kita sadari. Jadi penting sekali melatih seperti ini. Walaupun masih ada sensasinya, sebisanya dulu ya teman-teman ya. Walaupun nanti di sana itu kadang mau terasa panik, atau terasa nggak karu-karuan, jadi pusing, jadi keliengan, itu bertahap ya teman-teman. Oke, saya baru mampunya di sini. Oh, rasanya luar biasa. Oke, pulang dulu. Nah, besoknya aduh kok kayaknya mau kumat nih, kayaknya udah pusing, nggak karu-karuan, terus keringet dingin dan lain-lain. Coba tahan dulu ya teman-teman, tahan dulu sambil rileks gitu ya teman-teman. Saya pun dulu juga melatihnya seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lain belum berlatih seperti itu, usahakan berlatih ya teman-teman ya. Oke. Dari akunnya siapa lagi nih? Bentar ya teman-teman ya. Adi Gunarta. Mas Sultan, saya masih ada sensasi perih di ulu hati. Muncul sesekali tapi kembungnya setiap hari. Apa Mas Sultan merasakan itu pada proses pemulihan? Ya, di proses pemulihan masih merasakan seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Samsi Muksin. Mas, kenapa sensasi kembung, napas ngap, keliengan, lama hilangnya? Apalagi takut menyiksa banget ya, yang saya rasakan.
Mau makan takut, sering cemas, pikiran udah kemana-mana. Ya inilah yang namanya gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Ya, banyak sekali pikiran-pikiran kita itu yang apa namanya negatif. Jadi kita itu membayangkannya atau memikirkannya yang enggak gitu ya teman-teman ya. Yang takut mati lah, yang takut kena penyakit berat lah, hingga sampai makan pun kita itu kepikiran. Karena saya dulu juga mengalami seperti itu. Jadi mulai sekarang ya teman-teman, memang untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, sensasinya ya seperti ini. Selain di fisik, kita juga di pikiran kita, takut ini, takut itulah gitu ya teman-teman ya. Karena ini ada dua gangguan ya, fisik dan psikis kita. Jadi untuk teman-teman ya, ya ini pengalaman saya bagi ya. Jadi memang ya penyembuhannya itu ya bukan hanya di fisik saja, tapi di pikiran kita. Dengan cara seperti apa? Kurangi beban pikiran gitu ya teman-teman ya. Terus untuk pola makannya diperbaiki lagi gitu ya. Dan pola hidupnya ya termasuk istirahat, tidur, olahraga itu juga diperbaiki lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini ya? Sebentar ya teman-teman ya. Bentar. Bentar. Dari akunnya Jaya Jeffrey, apa ada yang susah tidur malam dan tidur siang? Mohon dijawab jika ada yang sama. Wah, hampir apa namanya penderita gangguan asam lambung ya, apalagi di awal-awal ya, di fase masih banyak sensasinya itu susah ya teman-teman. Saya juga dulu merasakan seperti itu. Susah tidur malam, susah tidur siang. Tapi ya mau gimana lagi, untuk sembuh dari gangguan asam lambung dan kecemasan ini kan kita itu butuh istirahat yang cukup. Jadi gimana caranya teman-teman itu untuk bisa rileks supaya teman-teman itu bisa tidur malam ya, terus siang itu juga istirahat tidur ya teman-teman. Kalau yang belum terbiasa memang susah ya. Walaupun hanya 1 jam atau mungkin bisanya setengah jam nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya, di siang itu harus ada istirahat. Karena untuk pemulihan gangguan asam lambung yang disertai dan kecemasan itu istirahat itu kudu cukup ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lainnya. Saya mau makan dulu ya teman-teman ya. Jadi mau makan tapi belum sempat saya bikin video dulu. Jadi saya mau makan dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti disambung lagi ya. Semoga aja nanti banyak waktunya untuk bisa memotivasi teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.